Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Alfarezi dengan NIM 01021282328 Saya Muhammad Cesario Julensa dengan NIM 0102-1282-328048. Nama saya Nabila Rahmadini dengan NIM 0102-1282-328049. Saya Muhammad Zaki dengan NIM 01021223284042. Saya Muhammad Dito Justin Sidik dengan NIM 01012128232826. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri dengan NIM 01021282287072. Pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen utama dalam kebijakan fiskal yang mencerminkan peran negara dalam menyediakan barang dan jasa publik, redistribusi pendapatan, serta menjaga stabilitas ekonomi. Di dalam bab ini, pembahasan difokuskan pada teori-teori yang menjelaskan mengapa dan bagaimana pengeluaran pemerintah berkembang dari waktu ke waktu. Pembahasan ini mencakup perspektif makroekonomi, mikroekonomi, serta teori-teori historis dan empiris yang telah dikembangkan oleh para ekonom. Dalam pendekatan makroekonomi, pengeluaran pemerintah dilihat sebagai salah satu instrumen utama kebijakan ekonomi untuk mencapai tujuan-tujuan makro, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, penciptaan lapangan kerja, dan redistribusi pendapatan. Pengeluaran pemerintah makro biasanya meningkat seiring dengan meningkatnya produk domestik bruto atau PDB suatu negara, dan cenderung mengikuti pola-pola pembangunan ekonomi. Misalnya, dalam tahap awal pembangunan, pengeluaran difokuskan pada infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih. Seiring waktu, fokus pengeluaran bergeser ke sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Teori ini juga mengaitkan pengeluaran pemerintah dengan kebutuhan untuk menstabilkan siklus ekonomi, misalnya melalui stimulus fiskal saat resesi. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Model pembangunan menjelaskan bahwa seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pendapatan masyarakat, kebutuhan terhadap layanan publik juga bertambah. Pembangunan ekonomi membawa konsekuensi meningkatnya kompleksitas sosial yang menuntut pemerintah berperan lebih besar dalam mengatur, menyediakan layanan, dan menciptakan infrastruktur. Model ini melihat pengeluaran pemerintah sebagai fungsi dari tingkat pembangunan, yang berarti semakin maju suatu negara, semakin besar dan kompleks pengeluaran pemerintahnya. Hukum Wagner. Hukum Wagner dikembangkan oleh Adolf Wagner, seorang ekonom Jerman pada abad ke-19. Ia mengemukakan bahwa pengeluaran sektor publik akan meningkat lebih cepat daripada pendapatan nasional seiring dengan perkembangan ekonomi. Penjelasan hukum ini meliputi masyarakat yang lebih sejahtera akan menuntut lebih banyak layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Kedua, pemerintah akan semakin aktif dalam fungsi sosial dan ekonomi, termasuk pengaturan ekonomi dan redistribusi pendapatan. Ketiga, pengeluaran pemerintah bukan hanya meningkat dalam jumlah, tetapi juga dalam proporsinya terhadap PDB. Hukum ini menjadi salah satu dasar dari pemikiran bahwa pengeluaran pemerintah cenderung membesar seiring dengan modernisasi dan industrialisasi. Teori Peacock dan Weismann. Teori ini dikembangkan oleh Geoffrey Peacock dan Jack Weismann dalam studi mereka terhadap pengeluaran pemerintah Inggris. Inti dari teori ini adalah konsep displacement effect atau efek perpindahan. Komponen utama dalam teori ini yaitu dalam kondisi normal, masyarakat cenderung menolak peningkatan pajak dan pengeluaran pemerintah. Namun, saat terjadi krisis besar seperti perang atau bencana ekonomi, masyarakat lebih menerima kenaikan pajak dan pengeluaran. Setelah krisis selesai, pengeluaran pemerintah tidak kembali ke tingkat semula, tetapi tetap tinggi karena standar baru telah terbentuk.
Dengan kata lain, ada lonjakan-lonjakan pengeluaran yang tetap bertahan pasca krisis. Teori ini menunjukkan bahwa perubahan pengeluaran tidak selalu gradual, melainkan bisa bersifat terpaksa dan bertahan. Teori mikro. Dalam perspektif mikroekonomi, fokus utamanya adalah preferensi individu terhadap barang publik dan bagaimana keputusan pemerintah dipengaruhi oleh agregasi preferensi individu. Teori mikro menekankan barang dan jasa publik tidak dapat disediakan secara efisien oleh pasar karena adanya externalities dan kegagalan pasar. Pemerintah harus melakukan intervensi dan keputusan pengeluaran tergantung pada biaya manfaat sosial atau cost-benefit analysis. Public choice juga dibahas dalam teori mikro, yakni bahwa keputusan pemerintah juga dipengaruhi oleh perilaku politik dan birokrasi. Penentuan permintaan. Penentuan permintaan terhadap barang dan jasa publik ditentukan oleh yang pertama, yaitu jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka kebutuhan terhadap pelayanan publik pun akan meningkat. Contohnya, negara dengan populasi besar membutuhkan lebih banyak sekolah, rumah sakit, fasilitas transportasi umum, dan layanan administratif. Pengeluaran pemerintah harus menyesuaikan agar layanan dapat mencakup seluruh warga negara secara adil dan merata. Kedua, struktur umur dan demokrasi. Komposisi usia penduduk, usia muda, usia kerja, dan lansia sangat memengaruhi jenis layanan publik yang dibutuhkan. Ketiga, tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi pula kesadaran dan tuntunan terhadap kualitas layanan publik. Yang keempat, urbanisasi. Peningkatan urbanisasi menyebabkan pergeseran kebutuhan layanan. Contohnya, daerah perkotaan membutuhkan layanan transportasi massal, manajemen sampah, perumahan terjangkau, dan sistem drainase yang baik. Dan yang terakhir, kesadaran masyarakat terhadap hak dan layanan publik. Ketika masyarakat semakin sadar akan hak-haknya, misalnya hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, maka tuntunan terhadap kualitas dan ketersediaan layanan publik juga akan meningkat. Penentuan tingkat output sektor publik. Tingkat output sektor publik merujuk pada jumlah dan kualitas barang serta jasa publik yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat seperti layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, keamanan, dan bantuan sosial. Penentuan tingkat output ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai pertimbangan strategis dan praktis. Pemerintah harus menemukan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan keterbatasan sumber daya yang ada. Adapun faktor-faktor utamanya, yang pertama, ketersediaan sumber daya atau anggaran. Tingkat output sangat ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang tersedia dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Contohnya, jika dana terbatas, maka prioritas akan diberikan pada sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana publik. Bukan hanya soal jumlah dana, tapi seberapa baik dana tersebut digunakan. Efisiensi berarti menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk hasil maksimal, dan juga efektivitas berarti mencapai tujuan program yang secara tepat. Ketiga, tujuan-tujuan jangka panjang pembangunan. Tingkat output sektor publik harus mendukung visi jangka panjang pembangunan nasional. Contohnya, jika tujuan nasional adalah membangun sumber daya manusia yang unggul, maka pengeluaran diarahkan ke arah pendidikan dan pelatihan. Dan keempat, kapasitas institusi pemerintah. Setinggi apapun anggaran dan sebaik apapun rencana, jika kapasitas pelaksanaannya rendah, maka output tidak akan maksimal. Pengeluaran publik yang optimal adalah yang memaksimalkan kesejahteraan masyarakat tanpa menciptakan pemborosan dan inefisiensi. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.